sosial. Jamaah sekalian, ada cerita yang mungkin para jamaah sudah cukup sering mendengarnya. Kami akan mengulanginya kembali. Ada cerita seorang bijaksana yang bercita-cita ingin merubah dunia. Lalu dia berupaya bertahun-tahun untuk merubah dunia seperti dunia yang ia inginkan, atau dunia yang ideal menurut dia. Lalu setelah bertahun-tahun dijalani, dia akhirnya membuat kesimpulan tidak bisa merubah dunia. Akhirnya dia memutuskan untuk merubah keluarganya. Bertahun-tahun dia lakukan untuk merubah keluarganya seperti yang ia inginkan, seperti keluarga ideal yang ia inginkan. Dan setelah bertahun-tahun ia lakukan, ia pun tidak mampu untuk merubah keluarganya. Akhirnya menjelang kematiannya, beberapa tahun menjelang kematiannya, ia memutuskan untuk merubah dirinya, melakukan perubahan atas dirinya. Maka itu dia lakukan juga dalam waktu cukup yang lama. Seketika itu pula pemahamannya berubah. Setelah dia merubah dirinya, tidak lama kemudian keluarganya pun berubah. Dan tidak lama kemudian dunia yang dilihatnya pun berubah. Inilah poin pentingnya jamaah sekalian. Ternyata melakukan perubahan diri menjadi kunci dari perubahan dunia di sekitar kita, menjadi kunci dari perubahan keluarga terdekat kita. Pepatah Arab mengatakan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, maka akan muncul orang-orang baik dan benar di hadapan. Maka bulan Ramadan yang sedang kita nikmati di hari ke-12, di malam ke-13, dan di hari-hari selanjutnya juga diperuntukkan dari Allah kepada kita untuk melakukan perubahan diri. Puasa itulah momentum kita untuk merubah diri kita. Apa yang dirubah? Semua yang ada pada diri kita. Cara berpikir kita, persepsi kita, pandangan kita, cara makan kita, cara bergaul kita, cara beribadah kita, semuanya sedang dikurikulumkan, sedang diperindah, diperbaguskan di dalam bulan Ramadan ini. Maka bahasa analogi yang paling sering kita dengar, orang yang berpuasa itu seperti ulat yang sedang berpuasa di dalam kepompongnya, yang nanti setelah sebulan pada hari raya Idul Fitri kita menjadi kupu-kupu. Kita menjadi manusia yang fitrah, manusia yang suci, bersih, higienis, organik, betul-betul ciptaan Allah, seperti bayi yang baru lahir. Maka ketika itu pula lah kita merubah pandangan kita terhadap kehidupan kita, terhadap keluarga kita. Dan dengan perubahan di dalam diri kita, insya Allah orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita pun akan ikut berubah tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita minta, bahkan tanpa perlu kita harapkan. Karena perubahan di sekitar kita sebenarnya adalah hadiah dari Allah atas ijtihad dan jihad kita
yang berkeinginan melakukan perubahan di dalam diri kita. Maka jamaah sekalian, alangkah indahnya jika semua muslim, semua mukmin betul-betul menghayati puasanya, sehingga nanti mereka di hari Idul Fitri menjadi kupu-kupu. Maka tanpa perlu banyak teori, tanpa perlu banyak podcast, tanpa perlu banyak gerakan-gerakan, perubahan sosial pun akan otomatis terjadi, karena individu-individu di dalamnya sudah melakukan perubahan itu sendiri, dan itu langsung berkaitan dengan hablum minallah, karena kita ingin berubah atas kesediaan hati kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika itu terjadi di diri kita, di keluarga kita, di sekeliling kita, bahkan di bangsa kita yang hari-hari ini kita sedang gelisah oleh karena begitu banyak ketidakjujuran yang terjadi di negeri ini. Hari-hari ini kita menerima banjir informasi dan fakta yang isinya sangat membuat miris, yang itu didasari oleh ketidakjujuran di dalam mengelola bangsa dan negara dan di dalam diri kita. Maka hadirin sekalian, maka di sisa waktu yang masih diberikan kesempatan Allah kepada kita, masih ada sekitar 17-18 hari lagi, kita hayati kembali puasa kita, kita nikmati detik demi detik, jam demi jam, kita nikmati rasa lapar kita hayati kelemahan kita semangat kita, garis kita, tarawih kita, dan semuanya demi melihat perubahan yang terjadi pada diri kita. Jika itu terjadi dan bisa kita lakukan secara masif, kolektif, berjamaah, maka ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika seandainya penduduk negeri, penduduk bangsa, penduduk suatu kaum beriman dan bertakwa, maka kami akan berikan berkah-berkah, keberkahan dari langit dan bumi, dan memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.